Baik, selamat berjumpa pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai paleoseismologi sesar Cimandiri. Dalam penjelasan ini saya menggunakan outline seperti yang tertera di layar. Ya. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dasar mengenai sesar, kemudian mengenai geologi regional dan tektonik sesar Cimandiri. Selanjutnya kemudian pengertian mengenai paleoseismologi, dan yang terakhir mengenai studi paleoseismologi sesar Cimandiri. Dalam membuat kuliah ini saya menggunakan beberapa referensi, ya. Sedikitnya ada 9, mungkin ada beberapa yang ini, ya, dari Clement, kemudian Haryanto, dan sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, bisa saja menggunakan referensi-referensi yang ada. Baik, kita mulai saja. Yang pertama saya akan lanjut ke pengertian dasar dari sesar. Sesar ini adalah salah satu dari struktur geologi, ya, di mana secara umum struktur geologi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah lipatan, fault, ya, kemudian kekar, dan sesar, ya, fault. Nah, kita akan bicara tentang sesar, lipatan, dan kekar kita sementara lupakan dulu, ya. Banyak mengenai definisi tentang sesar, saya ambil salah satu saja yang saya anggap mencakup semua definisi, yaitu dari Billing 1959, bahwa sesar adalah bidang rekahan pada batuan yang pada rekahan tersebut terdapat pergerakan relatif, terdapat displacement antara satu blok batuan terhadap blok lainnya. Panjang dari sesar ini dimensinya bisa ukuran sentimeter sampai kilometer, ya. Jadi bisa panjang, bisa sangat panjang, bisa juga kecil, skala singkapan misalkan. Dan displacement-nya atau pergerakannya juga sama, ya, bisa mencapai sampai kilometer. Barangkali gambar berikut ini bisa menjelaskan, ya, ini unsur-unsur sesar. Biasanya sesar itu kalau bidangnya miring itu selalu akan ada apa yang disebut sebagai footwall dan sebagai hanging wall. Footwall itu adalah bagian yang berada di atas bidang sesarnya. Jadi kalau ini bidang sesar, ini bagian yang hanging wall, dan bagian lainnya adalah footwall. Jadi hanging wall itu adalah blok batuan yang berada di atas suatu bidang, dalam hal ini bidang sesar, atau blok batuan yang terdapat sisi yang hanging, yang menggantung. Ini sisinya menggantung, ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah hanging wall, sebelah kanan ada footwall. Kemudian ini bidang sesarnya yang disebut sebagai bidang sesar atau footplane, ya. Kemudian biasanya pada bidang sesar itu terdapat di dalamnya ada garis gores atau stick line, ya. Ini yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergerakan antara blok yang satu dengan blok yang lain. Nah, dalam sesar itu yang disebutkan adalah selalu pergerakan relatif. Itu didudukkan dengan panah ini, ya. Jadi kalau kita menggambarkan penampang suatu sesar, selalu dibuat panahnya 2, karena yang dihitung adalah pergerakan relatifnya. Jadi tidak masalah yang hanging wall bergerak turun atau yang footwall bergerak naik, itu namanya sama sesarnya, ya. Kemudian yang perlu juga dilihat adalah ini. Ini adalah separasi. Jadi karena ada sesar, lapisan yang tadinya satu ini terpisah sehingga terpisah menjadi 2 tempat, ya. Dan pemisahan ini yang vertikal disebut trough, kemudian yang horizontal disebut heave. Jadi ini adalah horizontal separation, ini vertical separation. Mudah-mudahan gambar berikut ini lebih
bisa menjelaskan secara geometri apa itu sesar ya. Jadi ini ada 2 blok ya. Blok football sebelah kiri dan blok hanging wall sebelah kanan. Telah terjadi pergeseran di bidang sesar ini ya, ini bidang sesarnya. Karena dia bidang sesar tentunya juga mengandung apa yang kita sebut sebagai silicon line atau garis gores atau striasi ya, striasi. Jadi ini telah bergerak dari atas ke bawah. Ini kita sebut sebagai silicon line yang merah ini, salah satu dari silicon line yang banyak ini. Kemudian nanti untuk orientasi dari silicon line itu biasanya diikat dengan strike dari bidang sesar yang biru ini. Dan sudut yang dibentuk oleh strike bidang sesar dengan silicon line itu kita sebut pitch. Ya. Ini penting karena nanti akan dipakai sebagai klasifikasi dari sesar. Ya. Kemudian kalau kita lihat gambar di atasnya, ini adalah potongan vertikal dari bidang ini. Ya. Ini ada strike slip. Ya. Jadi slipnya miring ini ya. Jadi ada strike slip, ada deep slip. Sedang yang potongan dari horizontal kita punya ada juga strike slip juga yang biru. Ya. Kemudian ini adalah vertical through, ini have ya, yang ini have. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan memberi gambaran lebih jelas yang disebut dengan sesar. Jadi sesar itu rekahan yang padanya bergerak. Ya. Nah, klasifikasi sesar biasanya yang sering dipakai itu klasifikasi Ricat. Ricat ini mengklasifikasikan sesar menjadi atas dasar 3 hal. Yang pertama adalah dari sudut bidang sesar, kemudian pitch, dan yang terakhir adalah center of movement atau pergerakan relatif dari sesar. Sudut bidang sesar itu dibedakan menjadi 2, yang lebih besar dari 45 dan yang lebih kecil dari 45. Kemudian pitch, nah pitch ini ada dibagi menjadi 3 ya. Karena pitch itu kisarannya dari 0 sampai 90, maka dibagi 3, yang 0 sampai 10 kita sebut sebagai nanti strike slip, yang 80 sampai 90 sebagai deep slip yang ini, dan yang antara 10 derajat sampai 90 derajat itu disebut sebagai oblique slip ya. Kemudian yang terakhir center of movement. Pada dasarnya sering yang dipakai itu yang kedua ini ya. Karena kenapa sudut bidang sesar sudut bidang sesar jarang digunakan karena pada umumnya kalau sesar naik itu sudut bidang sesarnya rendah ya, di bawah 30 atau 30. Kemudian kalau sesar mendatar umumnya sudut bidang sesarnya tegak ya, 90. Sedang kalau sesar normal umumnya bidang sesarnya bersudut agak terjal yaitu 60 derajat ya. Jadi ini gambar yang menunjukkan klasifikasi tadi. Yang ini adalah strike slip di mana pitch-nya itu antara 0 sampai 10 derajat. Jadi pitch sampai 10 derajat masih kita sebut sebagai strike slip. Ini kita lihat silicon line-nya horizontal sehingga dengan strike bidang sesar membentuk sudut 0 derajat ya. Yang atas ini adalah sinistral, yang bawah adalah dekstral. Jadi ini mengiri, yang atas, yang bawah menganan. Kemudian yang deep slip, yang pitch-nya 90 atau 80 sampai 90. Ini silicon line ya. Bergerak vertikal. Kalau kita buat sudut antara strike bidang sesar dengan silicon line itu sudutnya besar 90, karena itu dia adalah merupakan sesar deep slip. Kalau yang tadi strike slip, artinya pergerakannya searah dengan arah strike dari bidang sesarnya ya, arah strike. Kalau yang ini pergerakan sesarnya searah dengan arah deep ya, deep slip. Kalau yang atas ini adalah hanging wall-nya relatif turun, kita sebut sesar normal. Kalau atau sesar turun ya. Kalau yang di sebelah bawah ini hanging wall-nya relatif naik dibanding football, dan ini disebut sebagai sesar naik ya. Reverse. Atau kalau sudut bidang sesarnya kecil, thrust ya. Kemudian yang ketiga ini yang
pergerakannya tidak sejajar dengan strike bidang sesar maupun di bidang sesar, tapi miring. Ya, jadi pergerakan sesarnya tidak sejajar dengan strike, tidak juga sejajar dengan dip, yaitu miring. Ini ada 4 ya. Kalau tadi masing-masing ada 2 karena kombinasi ya, kombinasi dari strike slip dan dip slip. Jadi yang atas ini normal sinistral, yang bawah ini naik sinistral ya. Nanti ada normal dekstral, naik dekstral. Di sini nggak saya gambarkan. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Kemudian kita beranjak ke geologi regional dan tektonik dari sesar Cimandiri. Ini adalah kerangka tektonik Kepulauan Indonesia. Ya. Tentu kalian sudah familiar dengan gambar ini. Yang biru ini menggambarkan lempeng biru dan hijau muda, ini lempeng oseanik. Sedang yang berwarna selain itu adalah lempeng benua, ya, kontinental. Jadi di sini terlihat bahwa Indonesia itu dibentuk oleh interaksi 3 lempeng. Yang di utara itu lempeng Eurasia, yang di selatan kita punya lempeng Hindia dan Australia, ya, jadi 1. Kemudian yang di sebelah timur kita memiliki lempeng Pasifik, ya. Jadi interaksi ketiga lempeng ini yang kemudian membuat Indonesia cukup secara tektonik cukup rumit. Sesar Baribis yang akan kita bicarakan nanti terletak tentunya di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini terletak di dekat dengan interaksi antara lempeng Hindia Australia dengan Eurasia, di mana di selatannya itu terdapat zona subduksi Jawa, ya, jadi Java Trend. Nah, Java Trend inilah yang kemudian membuat membuat struktur di sepanjang dari Sumatera, Aceh sampai ke selatan di Pulau Jawa itu dipengaruhi oleh tunjaman dari kedua lempeng tersebut. Kita ke Jawa Barat, ya. Ini apa namanya? Peta fisiografi Jawa Barat. Jadi fisiografi Pemelan membagi fisiografi Jawa Barat ini menjadi 4 ya. Yang paling selatan itu kita punya pegunungan selatan Jawa Barat. Kemudian di utaranya kita punya zona Bandung, yang mana di dalamnya ada zona depresi tengah Jawa Barat dan zona Kubah, ya. Kemudian di atas zona Bandung, di utara zona Bandung kita punya zona Bogor, atau kita sering disebut juga Bogor Trough, ya. Dan paling utara adalah dataran pantai di Jakarta. Sesar Cimandiri itu terletak di Teluk Pelabuhan Ratu, membentang dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai ke Padalarang sana. Nah, ini peta geologinya, ya, peta geologi dari wilayah Jawa Barat. Ini di sini Teluk Pelabuhan Ratu, kemudian di selatan ini didominasi oleh batuan dari formasi Jampang. Kemudian di utaranya kita punya formasi Cimandiri, formasi Lengkong, dan sebagainya. Dan makin ke utara kita punya formasi-formasi yang lebih tua. Tapi yang paling utara nanti di dataran pantai Jakarta itu adalah batuan-batuan yang recent, batuan-batuan muda, ya. Ini lebih detail, ya, lebih detail. Ini letak sesar Cimandiri di sini, ya, letak sesar Cimandiri. Ini adalah Plato Jampang, ini formasi Jampang. Kemudian ini sesar Cimandiri, yang mana zona pegunungan selatan. Kemudian ini zona Bandung yang beberapa tempat ditutupi oleh batuan-batuan vulkanik, ya. Jadi sesar Cimandiri ini posisinya memisahkan, kalau dari peta fisiografi tadi, memisahkan antara memisahkan antara zona Bandung dengan zona pegunungan selatan. Yang utara ini juga ada sesar, ini adalah sesar Baribis, ya, membentang dari sini sampai ke arah timur di sekitar Majalengka.
Baribis sendiri adalah nama tempat di Majalengka, ya. Jadi kita akan berbicara mengenai sesar Cimandiri ini yang di sini. Sudah banyak penelitian tentang sesar Cimandiri, ya. Dari yang saya kumpulkan dari yang paling lama dari Nur Adi, yang mana kesimpulan dari beberapa peneliti ini sangat bervariasi. Ada yang mengatakan sesar normal, ada yang mengatakan sesar naik, dan beberapa peneliti mengatakan sesar mendatar. Ya. Nur Adi contohnya ini mengatakan bahwa sesar Cimandiri dominasinya adalah strike slip, jadi sesar mendatar, strike slip mengiri atau sinistral. Kemudian 2003 Martojoyo menganggap sesar Cimandiri adalah merupakan sesar normal. Kemudian sesar Kertapati juga demikian. Maaf, ini Martojoyo harusnya sesar naik, ya. Ini sesar naik Martojoyo. Kemudian Hall menganggap itu sesar naik. Dan yang terakhir Haryanto 2017 menganggap bahwa sesar Cimandiri itu adalah sesar yang merupakan sesar tua, sesar naik yang merupakan sesar tua, dan kemudian di tektonik terakhir dia berubah menjadi sesar normal yang arah kemiringan sesarnya berubah, ya. Ini ada beberapa beberapa peneliti terdahulu tadi. Yang ini adalah Nur Adi 94, kemudian di selatannya ini Haryanto 2017, dan ini adalah dari Clement dan Hall yang mengatakan bahwa Cimandiri itu adalah sesar naik dan bukan sesar aktif, ya. Nah, ini yang dari Haryanto 2004, ya. Jadi digambarkan sesar Cimandiri membentang dari dari barat ke timur yang arahnya berubah, ya. Jadi bagian barat itu berarah relatif barat timur, tapi kemudian ke arah timur berubah menjadi timur laut barat daya, dan di ujungnya bertemu dengan sesar Baribis, ya. Ini di sekitar, ya, kalau ini Subang berarti sekitar Majalengka. Kemudian ini juga ada sesar Lembang, ya. Jadi pertemuannya itu kira-kira kalau memang ini di Padalarang, ya. Jadi ujung barat sesar Lembang itu ada di Padalarang, dan itu aja juga merupakan ujung atau bagian timur dari sesar Cimandiri. Kemudian, nah, ini juga sama, ya. Ini dari BEM. Ini adalah zona sesar Cimandiri. Jadi terlihat sekali ada kelurusan, ya, ada kelurusan. Jadi membentang dari Pelabuhan Ratu sampai ini Tangkuban Perahu. Ya. Ini Raja Mandala Hill, Woodbourne. Kemudian ini sama sebaran batuannya, ya. Jadi di sekitar zona sesar Cimandiri itu terdapat batuan dari formasi yang umurnya bervariasi, ya. Dari formasi Bayah yang tua, paling tua, kemudian sampai formasi sampai yang berumur Pliocene, Beser, ya. Jadi di dalamnya ada batu asih, Raja Mandala, dan sebagainya. Kemudian kita beranjak ke pengertian paleoseismologi. Jadi itu adalah tadi sesar Cimandiri, kira-kira letaknya itu di paling barat ada di Pelabuhan Ratu, dan sampai ke arah timur yang berubah arah dari barat timur kemudian menjadi berarah timur laut barat daya. Sebelum berikutnya saya ingin mengintroduce mengenai pengertian paleoseismologi, ya. Kalau dilihat kata-katanya ini terdiri dari dua kata, ya, paleo dan seismologi. Makanya kita akan coba lihat. Seismologi sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari fenomena getaran dalam bumi tentunya, yang atau sederhananya kita sebut sebagai ilmu yang tentang gempa bumi, ya. Itu seismologi. Paleoseismologi dengan penambahan kata paleo adalah merupakan ilmu tentang kejadian gempa bumi di masa lalu, ya, masa lalu. Kalau melihat kata-katanya seolah-olah ini mirip-mirip, tapi sebetulnya ada perbedaan yang sangat prinsip, ya. Ini saya coba membuat ini.
perbedaan antara seismologi dan paleoseismologi. Ya. Kalau seismologi ini ya tadi mempelajari tentang gempa bumi, sama paleoseismologi juga gempa bumi, tapi lebih tua. Jadi gempa bumi di masa prahistorik ya. Kemudian, nah ini datanya. Kalau seismologi itu mereka menganalisis data dari seismograf, yaitu berupa seismogram. Kemudian kalau paleoseismologi itu data yang diolah, yang dianalisis adalah data geologi. Karena itu lebih tepat sebetulnya seismologi itu memang masuk cabang ilmu geofisika, tapi kalau paleoseismologi itu cabang dari ilmu geologi ya. Jadi atau lebih spesifik lagi adalah cabang dari ilmu neotektonik barangkali ya, neotektonik. Jadi ada perbedaan yang sangat besar meskipun kata-katanya hampir sama ya. Yang satu adalah menggunakan data dari seismogram dan yang satu menggunakan data geologi. Metode penelitian dalam paleoseismologi yang dilakukan dengan membuat paritan-paritan. Jadi karena ini paritan-paritan itu kita buat parit sepanjang beberapa meter, dalamnya juga nanti ditentukan, lebarnya juga demikian. Karena ini untuk menentukan yang paling krusial adalah menentukan lokasi paritan ini untuk melaksanakan penelitian paleoseismologi. Jadi dengan cara apa? Yaitu dengan cara mempelajari tentang alam untuk menemukan tempat di mana terdapat sesar aktif ya. Jadi kalau ada sesar aktif tentunya bentang alam yang sekarang terbentuk akan dipengaruhi. Nah, kita harus mencari tempat-tempat yang di mana diduga di situ ada sesar aktif. Kemudian mencari tempat-tempat di mana bukti gempa bumi di masa lampau itu dilestarikan ya. Karena tidak semua gempa bumi masa lampau itu kejadiannya terekam di dalam jala geologi ya. Jadi kita harus cari tempat-tempat yang kira-kira bukti-bukti dari gempa bumi itu bisa dilestarikan. Dan yang ketiga, karena biasanya gempa bumi yang skala kecil itu tidak menyimpan, sulit menyimpan rekamannya di dekat-dekat permukaan. Karena itu dalam studi paleoseismologi biasanya hanya mengarah kepada gempa bumi yang sangat besar ya, yang umumnya magnitudenya lebih besar dari 6. Kalau magnitudenya lebih kecil dari itu biasanya tidak meninggalkan bukti-bukti yang bisa terawetkan sehingga akan sulit untuk melakukan penelitian paleoseismologi. Sesar Cimandiri sendiri tergolong sebagai sesar aktif ya. Ini telah diteliti oleh Suhaimi, Kertapati di tahun-tahun yang ini, kemudian yang paling baru dari Abidin 2008. Dan itu dengan adanya gempa bumi yang telah tercatat sejak 1900, ada cukup banyak ya. Ini dari 1900, 1962, 69 sampai terakhir 2007 itu ada gempa bumi yang di lokasi-lokasi yang diduga itu adalah merupakan sesar akibat dari sesar Cimandiri. Jadi sesar Cimandiri itu adalah sesar aktif. Ini adalah salah satu gambar penampang paritan yang menunjukkan sedimen-sedimen yang dipengaruhi oleh gempa bumi saat itu. Kalau kita lihat penampang ini ada garis merah yang menunjukkan adalah merupakan celah yang akibat gempa bumi, ada 2 celah ya. Yang ini lebih kecil, yang ini besar. Kemudian retakan celah akibat gempa bumi ini diisi oleh sedimen-sedimen di atasnya ya. Jadi ini celah ini diisi oleh sedimen yang ini pun demikian ya. Sehingga dengan demikian bisa dibuktikan bahwa saat itu pernah terjadi gempa sehingga terbentuk hal seperti ini. Bukti gempa bumi di masa lalu dapat berupa deformasi lokal seperti ini, atau juga dapat kita juga perlu mengamati misalkan
mengamati pengangkatan atau penurunan yang mendadak, yaitu dengan mengamati morfologi setempat, sehingga bisa ditemukan lokasi-lokasi yang tepat, kita akan membuat paritan. Tentunya kalau kita lokasi paritan kita tidak baik, maka hal-hal seperti ini, hal bukti-bukti yang seperti ini akan susah ditemukan, ya. Itu dasar paleoseismologi. Jadi paleoseismologi adalah merupakan ilmu yang mempelajari gempa bumi di masa lampau. Gempa bumi di masa saat itu belum ada alat pencatat gempa, ya. Kalau sudah ada pencatat gempa, ya itu masuk ke ranah seismologi. Kita akan coba melihat paleoseismologi secara mandiri. Ini saya ambil dari studi paleoseismologi yang dilakukan oleh Supartoyo dan kawan-kawan 2014, ya, di daerah yaitu Sesar Cimandiri di bagian barat, ya. Nah, ini kelurusan dari citra SRTM di sekitar Sesar Cimandiri. Ini Teluk Pelabuhan Ratu. Kemudian ini kelurusannya, jadi banyak kelurusan-kelurusan yang diambil. Tentunya tidak semua kelulusan ini adalah merupakan Sesar Cimandiri, tapi ada beberapa. Yang bisa kita lihat adalah ini. Nah, ini hasil analisis dari kelulusan yang tadi, ya. Yang merah tua ini adalah kelulusan dari sesar-sesar Cimandiri, kemudian yang merah muda itu adalah sesar-sesar yang lain, ya. Ini sebaran sesarnya seperti ini, cukup banyak. Jadi di sepanjang tadi, ya, yang membatasi antara zona Bandung dengan Pegunungan Selatan Jawa Barat, terjadi banyak kelulusan-kelulusan yang diduga itu adalah merupakan sesar. Ini adalah foto udara yang memperlihatkan adanya foto udara di daerah salah satu segmen dari Sesar Cimandiri. Kalau kita perhatikan, ini yang biru ini adalah sungai, ya, yang biru sungai. Kemudian ini dibikin zonasi yang merah. Kenapa dibikin zonasi? Karena di dalamnya di sini ada kelokan-kelokan sungai yang satu pola, ya. Ini polanya sama, jadi belok begini. Dan ini membentuk satu kelurusan. Dari sana kemudian ditentukan lokasi, tentunya dengan mempertimbangkan morfologi setempat, ya, bentang alam setempat, ditentukan lokasi pembuatan paritan, ya. Jadi dalam hal ini dilakukan paritan sedalam berapa, 3 meter kalau nggak salah, ya, 3 meter panjang, cukup panjang, nanti untuk mendapatkan penampang-penampang stratigrafi yang nanti akan menunjukkan bahwa itu adalah akibat gempa bumi. Jadi kalau kita lihat, kembali saya ulangi ini, di bagian ini ada kelokan-kelokan yang polanya sama, ya, polanya sama. Dan itu membentuk satu kelurusan. Nah, ini penampang dari paritan yang dibuat, ya. Kita lihat ada batu lumbung di sini, ya, gravel. Kemudian ini yang hitam ini adalah paleosoil atau ya paleosoil. Kemudian pasir kerikilan, ya. Nah, yang paling atas tanah penutup. Nah, ini paleosoil ini telah dilakukan dating, ya. Umur paleosoil yang pertama itu adalah 1620 tahun before present, ya. Jadi kemudian yang dua adalah paleosoil 2 itu 1170 tahun, ya. Jadi karena semuanya terpotong oleh paleosoilnya juga terpotong oleh sesar-sesar minor ini, maka disimpulkan bahwa gempa buminya adalah berumur lebih muda dari paleosoil yang kedua, ya, paleosoil yang paling muda, ya. Kenapa? Karena paleosoil yang muda pun terpotong oleh sesar-sesar minor ini, dan ini diinterpretasikan sebagai akibat dari gempa bumi yang terjadi pada saat itu, dan umurnya adalah lebih muda dari paleosoil paleosoil yang dua, ya. Jadi demikian penelitian mengenai paleoseismik itu adalah dengan melihat karena ini adalah ranah
neotektonik, maka tentu kita mencari sesar-sesar aktif dan kemudian pada umumnya membuat paritan-paritan untuk jadi digali, tanahnya digali untuk mendapatkan penampang yang seperti terlihat dalam gambar ini. Demikian barangkali pembelajaran mengenai paleoseismologi sesar di Mandiri. Saya akhiri dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.